Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrisan dengan NPM 2453045002 dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Lampung. Di sini saya akan mengerjakan UTS Teori Musik 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Rian Hidayatullah, Magister Pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan mengapa tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Jelaskan mengapa bisa begitu, uraikan secara rinci yang Anda ketahui, gunakan logika Anda, termasuk juga jelaskan mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja di atas. Berikut juga tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas, tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Inversi akor adalah pengaturan ulang urutan nada dalam sebuah akor, di mana nada dasar root dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, menghasilkan susunan akor yang berbeda, namun tetap mempertahankan hubungan harmonis yang sama. Mengapa pada tingkat 4, inversi 2 ditulis 6 di atas dan 4 di bawah? Tingkat 4 mengacu pada akor yang dibangun di atas nada keempat dari tangga nada skala mayor, misalnya C, akor 4 adalah F. Akor 4 adalah FAC, F sebagai akar atau root. Kita bicara tentang inversi akor 4. Inversi pertama adalah ketika nada C kelima akor F dipindahkan ke bawah menghasilkan susunan ACF. Inversi kedua adalah nada A, nada ketiga akor F dipindahkan ke bawah menghasilkan CFA. Dalam inversi kedua ini, angka yang digunakan adalah 6 dan 4. Ini karena kita melihat posisi nada pada interval yang terbentuk dari nada dasar F. 6 di atas merujuk pada interval antar nada C yang sekarang berada di atas, dan F nada dasar yang menjadi referensi utama. 4 di bawah merujuk pada interval antar F dan C, susunan inversi. Jadi 6 jarak interval dari nada C ke F dalam susunan inversi, dan 4 adalah jarak dari F ke C. Mengapa pada tingkat 4 inversi 1 ditulis 6 di atas? Akor ini adalah ACE yang membentuk triad minor. Inversi pertama terjadi jika kita memindahkan E nada kelima ke bawah yang menghasilkan susunan C, E, A. Dan notasi inversi ini kita melihat 6 di atas karena pada inversi pertama kita hanya memindahkan E yang menghasilkan interval dari A ke C, sehingga menghasilkan susunan yang disebut inversi pertama. Angka 6 digunakan karena interval antar C dan A adalah sebuah interval ke-6. Mengapa pada tingkat kedua ditulis 2 di atas? Pada tingkat 2 kita bekerja dengan akor-akor yang dibangun di atas nada kedua. Dalam tangga nada, misalnya dalam C mayor, akor 2 adalah D minor, DFA. Akor 2 adalah DFA, dan saat ini tidak ada inversi yang dilakukan, atau kita bicarakan tentang posisi dasar akor. Ketika kita hanya menggunakan angka 2 di atas, ini menandakan bahwa akor tersebut tidak memiliki inversi atau hanya menunjukkan posisi di tingkat kedua. Mengapa pada tingkat kelima ditulis 6 dan 5 di atasnya? Akor 5 adalah akor yang dibangun di atas nada kelima. Dalam tangga nada dalam C mayor ini adalah akor G mayor, G, B, D. Ketika kita bicara tentang inversi akor 5, inversi pertama kita memindahkan nada D ke bawah menghasilkan B, D, G. Inversi kedua kita memindahkan B nada ketiga akor G ke bawah menghasilkan D, G, B. Angka 6 dan 5 digunakan untuk menunjukkan inversi kedua. 6 adalah interval antar nada B dan G. 5 adalah interval antar G dan D. Jadi kita melihat 6 dan 5 konteks inversi kedua pada akor 5 ini merujuk pada posisi nada akor tersebut. Simbol dalam inversi akor mengacu pada jarak interval antar nada. Dalam akor dengan nada dasar, root atau nada yang digunakan sebagai acuan, setiap inversi membawa pergeseran posisi nada dalam akor yang menghasilkan interval yang berbeda. Dan angka-angka ini mencerminkan interval tersebut. Dalam praktiknya, angka tersebut menunjukkan susunan dan posisi nada dalam akor, memberi kita informasi tentang bagaimana akor tersebut disusun atau dibalik dalam susunan inversi yang berbeda. Soal nomor 2 yaitu
Dalam teori musik ada istilah enharmonis atau not yang sama tetapi penulisannya berbeda. Jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Misal, dalam tangga nada G susunan G, A, B, C, D, E, fis dan G lagi. Kenapa fis ditulis fis bukan ges? Jelaskan maksudnya. Dalam teori musik, istilah enharmonis merujuk pada dua not yang memiliki frekuensi atau nada yang sama, tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah not, fis, dan ges. Meskipun keduanya terdengar sama dalam tinggi nada, mereka ditulis secara berbeda karena fungsinya dalam konteks harmoni atau tangga nada yang sedang digunakan. Mengapa harus dibedakan? Penulisan enharmonis ini penting untuk menjaga konsistensi dalam struktur tangga nada atau akor. Setiap tangga nada diatur sedemikian rupa untuk memenuhi pola interval tertentu antar not-notnya. Dengan menuliskan not sebagai enharmonis, kita membantu untuk mempertahankan logika tangga nada dan mempermudah pemahaman tentang hubungan antar not. Contoh dalam tangga nada G mayor. Tangga nada G mayor terdiri dari not G, A, B, C, D, E, fis, dan G. Pada tangga nada ini, interval antara fis dan G adalah satu langkah semiton, seperti antara not E dan F. Jika kita tulis ges dalam tangga nada G mayor, akan ada ketidaksesuaian dengan interval semiton yang diharapkan. Fis digunakan karena dalam konteks G mayor, fis adalah not ketujuh dari tangga nada tersebut. Jika ditulis ges, maka intervalnya akan berbeda, dan tangga nada tersebut tidak lagi memenuhi polanya skala mayor yang benar. Penulisan fis membantu menjaga struktur tangga nada G mayor yang konsisten dan memudahkan pemain musik atau komposer dalam membaca dan memainkan musik. Jadi meskipun fis dan ges terdengar sama, fis adalah penulisan yang tepat dalam konteks G mayor karena lebih sesuai dengan aturan interval tangga nada mayor. Belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi, dan menguasai notasi musik. Lalu apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik itu? Apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Jelaskan secara lengkap. Belajar teori musik memang penting, tetapi tidak semua musisi yang hebat datang dari latar belakang pendidikan formal. Dalam teori musik, beberapa musisi bisa menguasai teknik bermain musik yang luar biasa, hanya dengan belajar secara autodidak atau melalui pengalaman langsung. Namun, ada beberapa perbedaan signifikan yang dapat ditemukan antara musisi yang mengenyam pendidikan teori musik dan yang tidak, terutama dalam hal pemahaman konseptual, struktur musik, dan kemampuan mengajar. Pertama, pemahaman mendalam tentang struktur musik. Musisi yang mempelajari teori musik secara formal memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang struktur musik. Mereka tahu bagaimana sebuah komposisi disusun, mulai dari harmoni, melodi, ritme, hingga pengaturan formasi lagu secara keseluruhan. Sebaiknya musisi yang tidak mempelajari teori musik mungkin bisa bermain atau bahkan menciptakan musik yang sangat indah, tetapi seringkali mereka melakukan berdasarkan perasaan atau intuisi semata, tanpa tahu nama atau istilah yang tepat untuk apa yang mereka mainkan. Ini tidak berarti bahwa mereka kurang hebat berbakat, tapi pemahaman mereka tentang musik cenderung lebih intuitif dan kurang sistematis. Implementasi teori musik yang konkret. Beberapa implementasi dari teori musik yang bermanfaat bagi musisi dan guru musik antara lain ada improvisasi, analisis musik, komposisi musik, pendidikan musik. Yang pertama ada improvisasi. Dengan memahami skala, akor, dan harmoni, seorang musisi bisa lebih bebas dan kreatif dalam berimprovisasi, baik dalam jazz, blues, maupun genre lainnya. Kedua, ada analisis musik. Teori ini memungkinkan kita untuk menganalisis karya-karya musik besar. Sebagai contoh, seorang musisi bisa mempelajari simfoni Beethoven dan memahami penggunaan tema, variasi, dan perkembangan musikal dalam karya tersebut.
Yang ketiga, ada komposisi musik. Jika seorang musisi ingin menulis lagu atau komposisi, teori musik memberikan panduan tentang struktur melodi, harmoni, dan ritme untuk menciptakan komposisi yang konkret dan menarik. Pendidikan musik. Guru musik menggunakan teori untuk membantu murid mengembangkan keterampilan teknis, memahami hubungan antara teori dan praktik, serta memecahkan masalah yang mungkin timbul saat belajar musik. Baik, itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.